Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Pak Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas suruh di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN, ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya, Pak Wirawan Adnan, ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal, ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Grosono masuk, Pak Grosono biar disampaikan juga telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan. Oke, teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Teman-teman, buruh akan demo besar-besaran di Istana Negara, tepatnya ini di 2026. Mereka menyampaikan segala sesuatu, permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan berbagai macam hal yang mereka lihat saat ini. Ya, ini luar biasa sekali, revisi undang-undang dan tentunya bagaimana perjalanan negara Indonesia. Nah, buruh akan demo besar-besaran, tepatnya di gedung Istana Negara. Ini tertuju kepada presiden kita, yaitu Prabowo Subianto bersama dengan wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Presiden Confederation Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ribuan buruh akan kembali menggelar aksi besar-besaran di depan Istana Negara. Said menyebut buruh akan melakukan konvoi dengan diikuti 5.000 hingga 10.000 sepeda motor. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Bandung hingga Majalengka. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan upah minimum DKI Jakarta Gubernur Jawa Barat yang dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pemerintahan tentang pengupah serta memperlebar kesenjangan sosial. Nah, ini tindakan-tindakan seperti ini yang dilakukan oleh atasan-atasan ataupun pimpinan di negara ini. Tentunya berbagai macam hal dinamika-dinamika tersebut ketika rakyat melihat tidak dapat dijalankan dengan baik, maka mereka menyampaikan suatu aspirasi, mereka menyampaikan kendala-kendala tersebut sehingga itu didengarkan. Makanya turun ke jalan supaya tidak hanya berkoar-koar tetapi ikut memberikan sebuah waktu yang cukup luar biasa. Ini tentang keadilan, konstitusi, dan masa depan buruh. Ketika pemerintahan daerah mengabaikan peraturan terkait pengupahan dan putusan Mahkamah Konstitusi, buruh tidak punya pilihan selain turun ke jalan dan meminta keadilan langsung kepada presiden. Teman-teman, disampaikan di sana tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ini ya. Yang pertama meminta revisi undang-undang yang tidak seperti seyogianya sebesar 5,89 juta per bulan serta memperlakukan UMSPK DKI 2026. Sedangkan tuntutan kedua meminta revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK 19 kabupaten se-Jawa Barat. Nah, menjelaskan aksi akan dilakukan di Istana Negara lantaran Gubernur Jawa Barat KDM tidak lagi bersedia mendengar aspirasi buruh. Ia menilai dalam menetapkan UMSK 2026 se-Jawa Barat, KDM telah melanggar PP nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal itu disebutkan bahwa dalam penetapan UMSK di suatu provinsi, gubernur tidak boleh mengubah rekomendasi yang diberikan oleh bupati ataupun wali kota. Nah teman-teman, ketika kita lihat demo besar-besaran yang cukup luar biasa, tepatnya di DKI Jakarta, itu benar-benar ya menyampaikan suatu nilai-nilai yang terbaik supaya pemerintahan negara Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi yang namanya melihat bagaimana pemimpinnya siapa dan ataupun oknum-oknum tertentu yang terlibat dalam pemerintahan. Nah teman-teman, kalau kita melihat Roy Suryo CS gelar demo di gedung DPR tuntut adili Joko Widodo. Jokowi adalah salah satu mantan Presiden Republik Indonesia. Roy Suryo mendatangi depan gedung DPR Jakarta pada Kamis 16 April 2026. Siang ini bersama puluhan orang lainnya, mereka membentangkan spanduk dan poster menuntut agar mantan Presiden Jokowi ditangkap dan diadili.
Roy Suryo tiba di depan gedung DPR pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Mereka berjalan kali dari era Floyer, gerbang pemuda. Tampak ada satu mobil komando di dalam rombongan yang menggelar demo tersebut. Bahkan Roy Suryo berdiri di atas mobil komando tersebut sambil meneriakkan pernyataan-pernyataan tentang ijazah Jokowi. Dia berbicara menggunakan pengeras suara dengan didampingi para pengacara. Tak hanya Roy Suryo, bahkan sejumlah pensiun jenderal pun ikut serta dalam aksi demo tersebut. Salah satunya Majen TNI Purnawirawan Soenarko. Saat itu Roy Suryo CS tengah mendengarkan lagu Indonesia Raya di depan gedung DPR dan MPR RI sebagai pembuka atas aksi demonya itu. Arus lalu lintas di depan gedung DPR tampaknya pada imbas adanya aksi demo tersebut, namun petugas kepolisian telah berada di lokasi untuk melakukan pengamanan. Nah, teman-teman, dengan berbagai macam hal yang terjadi saat-saat ini, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI, harga mati.